Aneh ya. Saya juga baru pertama kali nih mengelola kanal sendiri karena beda suasananya, memang beda suasananya, beda rasanya pun beda ya kan. Kalau saya biasa di studio saya yang biasa di Zulfan Lindan Unpacking, memang beda rasanya. Beda punya kanal sendiri ya. Terima kasih. Silakan Anda berikan saran, masukan, komentar ya. Absen juga nggak apa-apa di kolom komentar, ya kan? Misalnya, Bang Budius, saya Termo dari Aceh, siap menunggu episode berikutnya. Oh, saya Termo dari Gorontalo, terima kasih, saya akan subscribe. Seperti itu lebih kurang. Saya nanti akan mencoba menghadirkan program yang sifatnya interaktif. Mungkin live nanti ya, interaktif. Teman-teman bertanya, ya saya kemudian menjawab gitu loh. Jadi itulah bentuk-bentuk pengembangan ya. Yang pasti ya, kalau Anda bukan Termo, ingat ya, kalau Anda bukan Termo, sebaiknya jangan ikut berkomentar atau jangan bikin gaduh di kanal saya. Itu permintaan saya, karena kita kan nggak satu kolam. Bukan berarti saya nggak mau dikritik. Saya sangat siap dikritik, tetapi kalau hanya untuk bikin gaduh, saya akan blok, gitu loh. Oke? YouTuber Nusantara. Hai penonton Budius Ma'ruf Suara Indonesia. Kali ini saya tampil di kanal baru saya bernama Budius Ma'ruf Suara Indonesia. Selama ini ya saya ada di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia dan saya sampai sekarang masih di sana. Nah, ini adalah episode pertama saya di kanal baru saya bikin kanal YouTube baru. Namanya ya ini ya. Anda teman-teman Termo dimanapun Anda berada, tetap anak Sulu Mulyono di kanal barunya Budius Ma'ruf Suara Indonesia. Jadi Termo adalah suara Indonesia ya. Orang-orang termuliakan adalah suara Indonesia. Nah, saya sekarang di markas besar Termo ya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri kanal saya, teman-teman dimanapun Anda berada. Ini adalah episode pertama saya muncul di kanal baru saya. Sebenarnya ini anggap aja episode uji coba ya, karena nanti untuk selanjutnya di kanal ini saya akan ada monolog, juga akan ada podcast dengan sejumlah narasumber tentunya. Nah, tujuan saya membuat kanal ini tentu agar ruang ekspresi saya dalam mengartikulasikan pemikiran-pemikiran saya, perspektif saya tentang dunia sosial politik ya, tentang bagaimana komunikasi politik antara elit bisa kemudian mencerahkan para termol yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Nah, jadi saya juga mau mengumumkan bahwa saya sekarang kanal ini adalah anggota baru dari YouTuber Nusantara. Hebat kan? Jadi saya sekarang YouTuber Nusantara itu saya anggota ke-40. Ya, anggota ke-39 di YouTuber Nusantara bernama Andi Azwan. Jadi Andi Azwan bergabung ke YouTuber Nusantara, nomor anggotanya 39. Budius Ma'ruf William menjadi anggota YouTuber Nusantara, anggota ke-40. Jadi YouTuber Nusantara itu adalah sebagai sebuah agent of change ya, yang mana kalau dalam konteks berdemokrasi saat ini saya juga nggak ngebayangin ya kalau nggak ada teman-teman YouTuber Nusantara ini ya.
semula dalam setahun terakhir ya, teman-teman YouTuber Nusantara ini kan kurang solid, tapi ketika ada pertempuran, ketika Pak Jokowi diserang oleh teroris dengan tuduhan fitnahan ijazah palsu, dengan adanya YouTuber Nusantara, teman-teman YouTuber Nusantara, ya informasi kemudian menjadi berimbang. Karena ya selama ini ya Pak Jokowi kan memang pertama Pak Jokowi atau keluarga Solo itu kan nggak punya media, ya kan? Nah, Pak Jokowi hanya punya relawan. Nah, nggak semua relawannya adalah YouTuber. Nah, tapi ketika tiba-tiba keberadaan YouTuber Nusantara ya selalu melakukan kontra narasi. Kita mengenal nama-nama ya, ketua umumnya Bang Agri Fanani, itu luar biasa. Ketua hariannya Bill Offside. Tentu kalian sangat hafal sekarang dengan Bill Offside yang kemarin ya melakukan laporan polisi kepada Rismon Sianipar. Nah, kemudian juga sekjennya Opung Parbelak dan teman-teman yang lain di YouTuber Nusantara. Ya, yang saya ingat misalnya ada Hengki Sunali, ada dengan kanalnya Banyuwangi Official, kemudian ada Majenang ya kan, yang itu yang khas Tegal ya kan. Ada juga Khairul Imam Pak Imam siapa ya? Saya juga kurang hafal saya namanya. Maklum anggota baru. Tapi saya merasa keputusan saya untuk membuat kanal YouTube baru dan kemudian saya bergabung dengan YouTuber Nusantara adalah bentuk persenyawaan saya yang sangat cocok dengan teman-teman YouTuber Nusantara. Mereka ternyata bisa membangun sebuah kekuatan ya, di mana komunikasi politik ya kan di dalam era keterbukaan seperti sekarang, di era demokrasi yang kebablasan seperti sekarang, di mana kita melihat fungsi parlemen nyaris tidak ada, karena dengan sistem koalisi yang dibangun oleh pemerintah dari periode Pak Jokowi 10 tahun, kemudian periode Pak Prabowo Gibran, otomatis check and balances yang menjadi sentral dari demokrasi nyaris nggak berfungsi. Nah, dengan adanya teman-teman YouTuber Nusantara yang ya melakukan kontra narasi dengan teman-teman yang anti Pak Jokowi, para haters Pak Jokowi, situasi menjadi berimbang. Karena itu ya kehadiran saya di kanal ini, di Budius Ma'ruf Suara Indonesia ya, ini kemudian bisa menambah bobot ya, menambah kekuatan dalam kita membangun kontra narasi. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum YouTuber Nusantara Agri Fanani, bahwa kita di sini adalah melakukan perjuangan dengan mengembangkan prinsip DFK. Kita melakukan semacam membuat konten-konten yang mencegah terjadinya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita. Kalau republik ini kita bangun dengan semangat seperti ini, saya yakin masa depan demokrasi kita akan jauh lebih sehat. Coba kita bayangkan, para termul-termul dimanapun Anda berada, kalau YouTuber Nusantara ini nggak ada, teman-teman ini masing-masing terlepas, bagaimana cara Pak Jokowi menghadapi tekanan-tekanan isu yang dibangun secara sistematis oleh gerombolan teroris, ya? Coba kita bayangkan bagaimana Wakil Presiden Mas Gibran ya menghadapi fitnahan-fitnahan dari Fufu Fafa, ya, wajah ngantuk, ya Wakil Presiden yang melanjutkan tradisi bapaknya pelangak-pelongok. Coba kita bisa bayangkan bagaimana cara mengimbangi ya narasi-narasi yang bertujuan untuk mendegradasi Mas Gibran, Pak Jokowi, dan pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah media televisi, ya media televisi mainstream bisa melakukan fungsi kontra narasi? Saya yakin tidak seperti itu. Karena industri televisi, karena saya pernah lama di sana, sekarang ini mau tidak mau ya berkiblat kepada pasar. Pasar berarti kepada rating. Nah, rating yang mereka jadikan sebagai pedoman itu ya tergantung siapa yang membuat isu. Nah, isu ini nggak terjadi alamiah. Isu bisa di-create ya
Nah, kalau kemudian orang bicara tentang oligarki dan seterusnya hari-hari ini yang dilontarkan oleh gerombolan Said Didu dan kawan-kawan. Nah, oligarki itu juga adalah bagian dari yang membangun narasi-narasi yang selama ini juga menyudutkan Pak Jokowi. Jadi kalau kita sekarang ingin menjaga pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam kondisi yang di jalur yang benar, ya, dengan kehadiran teman-teman yang siap mengawal, menjaga dari serangan-serangan fitnah, informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang sifatnya mengadu domba, ya, saya yakin bahwa sampai 2029 pemerintahan Prabowo Gibran ya akan bisa melaksanakan pencapaian-pencapaiannya seperti yang ditargetkan dalam program Asta Citanya Presiden Prabowo. Nah, karena itu pilihan saya untuk membuat kanal YouTube baru di Budius Ma'ruf Suara Indonesia, saya berharap setiap hari ya saya bisa melakukan narasi-narasi yang tidak harus saya ada di ruang konsensus. Jadi dengan adanya kanal sendiri ini rasanya saya lebih fleksibel ya dalam menyampaikan pandangan-pandangan saya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari. Selama ini, kalau misalnya saya selama ini di Zovan Lim dan Unpacking Indonesia, saya hanya syuting dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu padahal banyak peristiwa. Nah, mungkin dengan kehadiran di kanal ini ya, di markas besar Suara Indonesia ya, saya tetap bisa mengawal dalam konten-konten yang saya buat dimanapun saya berada, misalnya entah saya sedang ada di luar kota, saya sedang ada di luar rumah, ketika saya mendengar peristiwa dan saya mendapatkan suatu materi untuk layak untuk disampaikan, saya tinggal langsung membuat konten dan kemudian saya sampaikan kepada publik. Inilah salah satu tujuan saya, motivasi saya untuk mencoba berkiprah bergabung dengan teman-teman YTN, YouTuber Nusantara. Saya pikir ini adalah sebuah wadah yang sangat bagus ya kepada seluruh konten kreator yang kita adalah anggota termul ya. Bergabunglah dengan YTN, kita bangun kekuatan. Kalau misalnya YTN ini mencapai jumlahnya 100 dan ada di banyak provinsi, setidaknya ya Indonesia ini dijaga oleh para content creator yang berbasiskan penggarapan materinya dengan pendekatan jurnalistik yang sehat. Saya pikir kita akan baik-baik saja. Sebanyak apapun, setinggi apapun narasi-narasi negatif yang disampaikan untuk menjatuhkan ya, untuk menyampaikan kritik-kritik yang tidak sehat, kritik-kritik kepada pemerintah yang cenderung lebih diwarnai oleh kebencian, ya, ini saya pikir akan selalu bisa kita luruskan. Kekuatan teman-teman ya dalam membangun narasi yang sehat di YouTube Nusantara saya pikir sangat bagus. Dan ini perlu kita perbanyak, bahwa di dalam industri YouTuber, sebagai seorang YouTuber ya, kita kan memang tidak hanya berorientasi bagaimana mencari jumlah penonton, tetapi yang kita harapkan dari penonton kepada seluruh termol adalah begini. Saya ingin mengingatkan kepada yang disebut dengan power, yang disebut dengan kekuatan, manakala orang melihat bahwa pendukung Pak Jokowi ya itu memang banyak, ribuan, ratusan ribuan, jutaan, ratusan juta. Itu yang kita ingin lihatkan. Misalnya begini, dalam banyak kesempatan beberapa kali saya mendengar teman-teman dari sebelah sana mengatakan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kekuatan termol. Jadi kekuatan terjal, ada istilah terjal, ada istilah keledung gitu ya. Mereka berdasarkan kanal-kanal podcast atau kanal-kanal YouTube yang melakukan konten-konten yang sifatnya menghakimi, menyudutkan, mau fitnah ya Pak Jokowi dan Mas Gibran, Pak Prabowo ya. Mereka mengukurnya dari jumlah
jumlah penonton. Misalnya begini, di suatu tontonan di kubu sebelah ya, jumlah pemirsanya misalnya satu hari itu bisa mencapai 500.000. Nah, bagi mereka seolah-olah ternyata publik ya yang lebih menyukai materi dan aspirasi dari orang yang membenci Pak Jokowi itu 500 ribuan. Nah, kalau misalnya kanal-kanal dari anggota YouTuber Nusantara lah satu episode cuma ditonton oleh 1.000 orang misalnya, itu seolah-olah merepresentasikan bahwa pendukung Pak Jokowi itu sebenarnya nggak banyak. Pendukung Pak Jokowi itu sebenarnya sedikit gitu loh. Nah, ini juga harus mulai kita kita sadari bahwa ternyata kehadiran kita untuk menonton atau untuk menyaksikan entah untuk menyelesaikan suatu tontonan itu sampai selesai atau hanya sebagian, setidaknya teknologi dari YouTube ini setiap kita menonton atau mengklik satu kanal untuk kita tonton itu sudah tercatat dalam jumlah viewer, jumlah penonton yang kemudian langsung secara otomatis dijumlahkan oleh YouTube. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya setiap materi dari teman-teman YouTube ini ya selalu ditonton, selalu dilihat. Setidaknya kalau kita menghitung kekuatan ya dari jumlah penonton, kalau setiap materi itu ditonton oleh jutaan penonton, ya saya yakin ya mereka juga berpikir 2 kali, 3 kali untuk mulai melakukan kembali berulang-ulang apa yang disebut dengan berita-berita atau informasi-informasi yang materinya adalah kebencian, hoax, dan fitnah. Ya, karena mereka juga melihat, misalnya akun Budius Ma'ruf Suara Indonesia, misalnya episode ini hanya ditonton oleh misalnya anggaplah 10.000. Sementara di akun sebelah, misalnya akun Refli Harun misalnya, ya kan? Akun Budius Ma'ruf Suara Indonesia kalau ditontonnya cuma 10.000 orang. Sementara kalau Refli Harun 500.000 satu episode misalnya. Nah, ini secara salah diartikan ternyata pendukungnya Refli Harun, pendukungnya Anies Baswedan, pendukung orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, pendukung orang yang tidak suka dengan Mas Gibran, seolah-olah lebih banyak dari pendukungnya Pak Jokowi yang diwakili oleh anak sulung Mulyono, oleh saya maksudnya gitu loh. Nah, ini kan logika-logika yang menyesatkan. Tapi kalau kita tidak menunjukkan juga ketika kita melihat, kita punya waktu untuk melihat YouTube misalnya, ya kita harus ditonton saja. Saya sampai mengajarkan begini ke audiens saya. Nggak apa-apa, kalian boleh dengar, nggak harus sambil ditonton. Kalian dengar aja misalnya lagi di kemacetan, dipencet aja YouTube, oh ini kanalnya Agri Fanani, oh ini kanalnya Bill Offside. Tontonnya, klik. Sambil kita menerobos kemacetan, kita kan nggak perlu melihat atau menonton. Ngupilnya kan juga sudah bagian dari mendengar. Nah, atau ibu-ibu di rumah misalnya sambil masak kan nggak juga harus duduk punya waktu kemudian ditonton. Klik misalnya, ini bagus nih opung perbelak baru naik. Pencet misalnya, wah saya nonton opung. Nggak perlu harus ditonton, dipelototin begitu. Entah laptopnya atau HP-nya misalnya, pencet aja sambil kita mengerjakan aktivitas yang sedang kita lakukan. Ya, itu sudah bagian dari kita membangun narasi-narasi yang sehat untuk menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa para termul di Indonesia itu memang kompak, memang solid, memang peduli antar mereka untuk bersatu, untuk melihatkan kepada lawan politik maksudnya ya, bahwa kita ini besar, sangat besar malah. Kenapa saya bilang kita ini sangat besar? Coba survei terakhir ya dari indikator Burhanuddin Muhtadi misalnya, tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi itu masih di atas 80%. Bahkan angka popularitas Mas Gibran pun di atas 70%. Tetapi ketika konten-konten dari orang-orang yang selama ini, ya relawan-relawan kah misalnya, para konten kreator di barisan Pak Jokowi misalnya, ketika mereka melihat performa dari episode-episode yang ada di YouTube cuma ditonton oleh 500 penonton, 1.000 penonton, dibandingkan dengan kanal-kanal yang memproduksi ujaran-ujaran fitnah yang ditonton oleh ratusan ribu orang. Nah, ini salah satu parameter-parameter sederhana yang menurut saya salah, ya kan? Tapi itu jadi pembenaran
bahwa masa kita jauh lebih besar dari masanya para termul. Nah, ini harus kita lawan. Ini harus kita lawan ya dengan cara apa? Setiap misalnya kanal saya misalnya yang di Zulfar Lindan Unpacking Indonesia, di mana saya di sana ada program namanya Ruang Konsensus. Wah, konsensus baru naik nih, ditonton aja, langsung klik, pencet. Kan nggak harus kita tonton sambil kita melihat kalau nggak punya waktu. Sambil berjalan, sambil didengarin kan kita bisa sambil mendengar. Itu sudah bagian dari kita mendukung informasi yang positif untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Inilah model-model demokrasi ya yang dibangun saat ini di era yang saya pikir demokrasinya memang udah kebablasan. Tapi kita nggak bisa lawan. Kita hanya rakyat biasa, kita hanya orang yang simpatik, kita hanya orang yang ingin Pak Jokowi baik-baik saja, kita yang ingin Prabowo Gibran baik-baik saja. Nah, jadi sebagai bentuk kontribusi kita agar kita baik-baik saja dalam menjalani kehidupan, situasi stabilitas politik juga terjaga, bentuk dukungan kita sebagai termul, sebagai rakyat biasa, sebagai loyalis Pak Jokowi dengan cara aktif menonton. Kan nggak mahal dan nggak terlalu buang waktu. Saya sampai ajarkan misalnya ke anak saya, kan nggak harus ditonton. Oh gitu ya? Pencet aja, klik play, udah didengerin saja sambil kita melakukan aktivitas yang lain. Tapi kan itu sudah tercatat. Nah, jangan-jangan nanti ada suatu analisa, suatu data kuantitatif yang disajikan oleh misalnya oleh lembaga survei misalnya, mereka akan melis misalnya 10 atau 20 besar kanal YouTube ya antara kubu Pak Jokowi, kubunya Mas Gibran, kubunya Pak Prabowo dengan kanal YouTube 20 besar mereka yang yang membenci Pak Jokowi. Nah, ternyata dari sisi jumlah penonton mereka tuh unggul, bagi mereka nanti adalah dijadikan sebagai bukti ya bahwa kami ini sebenarnya lebih besar. Karena itu untuk 2029 kita bisa mengalahkan Pak Jokowi, siapapun yang didukung Pak Jokowi. Yang pasti Pak Jokowi sudah mengatakan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di episode pertama saya di kanal saya yang baru, kanal uji coba ini. Ya kan, tentu masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Karena ini masih episode pertama, mungkin di episode-episode selanjutnya dari studio yang anggap sederhana ya, ini minimal adalah bentuk pertanggungjawaban saya ya untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Budi Smaruf Suara Indonesia program selanjutnya. Saya belum tahu nih mau memberikan nama apa nih. Ini program ini nama programnya apa? Yang pasti kanalnya ini adalah kanal Budi Smaruf Suara Indonesia. Nah, apakah nanti saya punya program seperti Ruang Konsensus? Saya akan coba pikirkan. Kalau misalnya monolognya apa, kemudian untuk podcastnya seperti apa. Tapi setidaknya episode pertama kanal ini sudah bisa termul ikuti. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa untuk pertama kalinya nih, saya meminta supaya di-subscribe. Ya, semakin banyak di-subscribe kanal Budi Smaruf Suara Indonesia, ya, semakin berkembang kanal ini, ya, saya semakin aktif, kemudian selalu memberikan pencerahan-pencerahan buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, saya nggak akan mengatakan like, tapi saya cuma mengatakan, ya kalau like itu memang karena Anda merasa ini layak untuk dikasih like, ya silahkan, terima kasih. Tapi kalau misalnya saya hanya menghimbau, kalau di-subscribe akun ini supaya ya dari YouTube-nya juga, wah ini memang kita memang serius dalam mengelola akun di kanal YouTube-nya. Aneh ya, saya juga baru pertama kali nih mengelola kanal sendiri karena beda suasananya, memang beda suasananya, beda rasanya pun beda ya kan. Kalau saya biasa di studio saya yang biasa di Zulfar Lindan Unpacking memang beda rasanya. Beda punya kanal sendiri ya. Terima kasih, silakan Anda berikan saran, masukan, komentar ya. Absen juga nggak apa-apa di kolom komentar ya kan. Misalnya Bang Budi, saya termul dari Aceh
Siap menunggu episode berikutnya. Oh, saya Termul dari Gorontalo. Terima kasih, saya akan subscribe. Seperti itu lebih kurang. Semakin banyak Anda memberikan komentar, ya kan, berarti absen dari termul-termul pendukung Suara Indonesia, ya kan, akan saya pantau, dan nanti pada saatnya saya akan bikin semacam WAG dari para penonton saya. Misalnya WAG itu bisa menampung sampai 400 sampai 500 anggota. Penuh satu anggota, saya bikin lagi WAG yang berikutnya. Nanti dengan cara komentar, kemudian ya tulis nomor handphonenya di kolom komentar, nanti saya kumpulkan dalam suatu WhatsApp grup, ya kan? Supaya apa? Kita berkomunikasi secara sehat untuk misalnya ada permintaan-permintaan dari termul, Pak Budius bahas ini dong. Nah, saya akan bisa mencatat di antara sekian permintaan. Wah, ini menarik untuk saya angkat dalam konten saya. Nah, juga saya nanti akan mencoba menghadirkan program yang sifatnya interaktif. Mungkin live nanti ya, interaktif. Teman-teman bertanya, ya saya kemudian menjawab gitu loh. Jadi itulah bentuk-bentuk pengembangan ya. Yang pasti ya, kalau Anda bukan termul, ingat ya, kalau Anda bukan termul, sebaiknya jangan ikut berkomentar atau jangan bikin gaduh di kanal saya. Itu permintaan saya, karena kita kan nggak satu kolam. Bukan berarti saya nggak mau dikritik. Saya sangat siap dikritik. Tetapi kalau hanya untuk bikin gaduh, saya akan blok, gitu loh. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode kedua nanti. Terima kasih. Budius Ma'ruf, Suara Indonesia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.